Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Baik. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi pada hari ini sebelum kita belajar, mari kita mulai dengan sama-sama berdoa. Silakan berdoa satu doa. Baik anak semua, sekarang Pak Guru absen ya. Saya dulu, siapa tahu ada yang tidak hadir pada kali ini. Assalamualaikum. Hadir. Aulia Diani. Hadir. Putri Safiani. Hadir. Dina Kafia. Hadir. Izki Maulani. Hadir. Marjina Syafika. Hadir. Misti Indah Kadirani. Hadir. Nur Hafizah. Hadir. Syifa Husna. Hadir. Tami Nur Aini. Hadir. Munaini. Hadir. Ofidatul. Hadir. Anti Andini. Hadir. Hurmati. Hadir. Nur Hidayah. Hadir. Semua hadir? Hadir. Baik anak semua, terima kasih telah sudah nyampe doa. Selanjutnya Pak Guru kasih pesan kepada semua. Sekarang kita masih dalam kondisi pandemi. ya, kita semua harus menggunakan masker. ya, jangan lupa cuci Tangan. lagi Jaga jarak. lagi Jauhi kerumunan. dan sebagainya ya. Sekarang Pak Guru minta izin ya, membuka masker boleh? Boleh. Oke. Nanti kalian juga kalau merasa lelah apa bagaimana bisa dikemaskan ya. Baik, untuk kemaskan ya. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Oke. Baik anak semua, nah, sebelum kita langsung ke materi, sekarang Pak Guru mau bertanya, mengecek materi kemarin. Mudah-mudahan masih ingat apa enggak ya? Materi kita mengenai apa kemarin? Faktor dan penambah terjadinya masih ya. Ya, sekarang saya cek. Coba mati. Apa saja faktor-faktor pendorongnya kemarin? Yang mendorong terjadinya omnibus sosial itu, faktor pendorongnya itu. Faktor struktural, faktor individu, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor pendidikan. Betul? Betul. Tangan buat tangannya. Baik, koordinat semua itu ya. 6 faktor koordinat itu semuanya. Selanjutnya, kemarin juga kita bahas tadi sudah sebutkan masalah faktor pendorong. Sekarang faktor penambah. Ayo siapa yang sebutkan? Oke, Nabila coba Nabila sebutkan apa saja faktornya. 1. Kemiskinan. 2. Diskriminasi. Betul. Betul. Tangan buat Nadia. Alhamdulillah. Jadi setelah Pak cek, ternyata kalian masih ingat. Ya, tapi kalian harus belajar di rumahnya ya. Baik, teman semua. Sebelum Pak Guru lanjut ke materi, Pak Guru akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya, hari ini kita akan belajar tentang saluran mobilitas Sosial. dampak mobilitas Sosial. itu yang paling saya sampaikan kan, langsung kalian baca atau cari internet terkait masalah materi tersebut. Ya, sekarang Pak Guru akan memperlihatkan tujuan pembelajaran. Nah, jadi ada negara semua sekarang ada 3 tujuan yang akan kalian capai dalam pertemuan kali ini ya. Bisa dibaca yang pertama apa tujuan kita?
pertama, nanti kalian akan melakukan analisis. Dari mana? Dari video yang akan Pak tampilkan. Ya, menganalisis apa saja yang ada di sana terkait dengan saluran-saluran media sosial. Yang kedua, bisa dibaca? Apa sih dampaknya perpindahan seorang dari semula jadi karyawan, jadi direktur menjadi karyawan biasa? Itu dampaknya apa sih bagi seorang itu atau bagi sekelompok orang? Itu juga kalian akan mengidentifikasi. Yang terakhir adalah menyajikan nanti di ibaratnya setelah diskusi itu ada namanya presentasi ya, makanya menyajikan hasil. Kalian akan berdiskusi sama temannya terkait permasalahan atau pertanyaan yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Ya, bisa dipahami? Bisa. Oke. Jadi nanti di akhir pelajaran itu ada tugas yang akan Bapak diberikan. Di sini tugas ada dua. Pertama, mengajarkan KPD tadi. Yang kedua ada soal-soal ya, soal isi dari itu. Sekarang kalian akan saya putarkan suatu video. Silakan diamati video tersebut. Ya, apa yang ada di sana? Ya, apa yang ada di sana itu yang kalian cermati. Baik, kalian semua. Sekarang Pak Guru akan memutarkan sebuah video terkait tentang materi kita, hubungan dengan materi kita. Siap betul ya? Siap. Dengan yang ikut, semuanya harus mencermati. Karena di sana akan muncul permasalahan-permasalahan atau pertanyaan. Gimana? Tadi videonya bagus apa enggak? Bagus. Coba, apa saja yang ada di video tadi? Apa saja yang ada di sana ya? Kampanye. Ya. Pendidikan ada. Megawati di sana ya. Kemudian ada Nah, sekarang apa sih maksudnya gambar-gambar tersebut? Apa sih maksudnya? Nah, sekarang Pak Guru menjelaskan ya. Kalau semua dicermati ke depan ya dengan Pak Guru ya ada yang gitu. Baik, jadi yang namanya mobilitas itu kan suatu perpindahan ya status seseorang yang dari status yang satu ke status yang lain. Ya, contohnya kayak teman dulu itu seorang anak petani bisa jadi direktur, bisa jadi DPR, bisa jadi polisi dan sebagainya. Nah, gimana caranya? Ada pakai pendorong yang udah dapat kemarin. Nah, sekarang
saluran gimana saja cara-caranya supaya bisa menaikkan posisi itu statusnya, gimana caranya? Itu maksudnya di saluran tersebut. Nah, di sini ada 8 ya, ada 8 saluran mobilitas Sosial. Yang pertama ada angkatan bersenjata, ya. Kemudian ada perkawinan, ada organisasi pendidikan, ada organisasi politik dan sebagainya. Baik, lanjut ya. Nah, sekarang kita mulai dari apa sih yang dimaksud dengan saluran mobilitas Sosial. Bisa dibaca ya Pak? Yang namanya saluran mobilitas sosial itu adalah tempat atau lembaga yang dijadikan seseorang sebagai tempat untuk merubah atau melakukan perubahan ya terkait masalah statusnya. Itu artinya saluran ya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, lalu apa saja sih saluran yang bisa kita gunakan untuk merubah status sosial kita? Ada apa saja saluran tersebut? Nah, di sana ada berapa? 8. Baik semua. Nah sekarang ke-8 saluran itu yang akan kita diskusi, yang akan kita bahas ya. Boleh dengan baik. Nah, yang pertama itu angkatan bersenjata. Gambar apa di depan itu? TNI. Ya, gambar TNI atau polisi ya, Polri, TNI. Nah, sekarang angkatan lewat angkatan lembaga atau lewat angkatan bersenjata tersebut bisa nggak status orang naik? Bisa. Bagaimana caranya kok bisa naik? Coba bukti ya, kira-kira gimana caranya kok seseorang itu bisa naik pakainya naik status sosialnya lewat angkatan bersenjata tersebut? Biasanya seorang polisi yang mampu menangkap teroris akan sangat berjasa kepada negara dan juga mendapatkan pujian yang tinggi. Itu contohnya ya, betul itu. Nah, lewat angkatan bersenjata tersebut, seseorang mampu misalkan tadi kan teroris, sekarang apabila ada contoh lain, misalkan mampu mengamankan kondisi wilayah di Papua, kan sudah kacau di sana, ada perlawanan pada pemerintah dan sebagainya. Nah, ketika pasukan TNI ini mampu mengamankan kondisi di sana, maka nanti pemerintah akan memberikan penghargaan yang berbentuk pujian atau kenaikan pangkat, berarti statusnya naik. Ya, itu maksudnya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, lanjut. Yang kedua, ada lembaga. Apa saja yang ada di sana? Nah, sekarang bagaimana sih lembaga keagamaan itu mampu merubah status orang itu lebih tinggi? Ya, misalnya contohnya itu, sekarang ada seorang ulama ya, atau seorang tuan guru. Dan kalau kita di Lombok ini tuan guru yang semula kayak jasa, nah ketika dia itu pintar menyampaikan ceramah atau menasihati orang, ya nanti itu masyarakat akan menilai ya, oh, orang ini luar biasa, memberi pengaruh ya ilmunya itu. Nah itu yang membuat statusnya yang menjadi seorang guru atau ulama. Lanjut. Yang ketiga, lembaga. Nah, lembaga pendidikan ini kalian saya tahu. Ini sekolahnya juga termasuk lembaga Pendidikan. Kira-kira lembaga pendidikan ini bisa nggak mengangkat atau merubah status seseorang itu? Bisa. Ya, contohnya gimana dia coba? Gimana caranya merubah statusnya gitu? Oke, semua Nadia silakan. Apa contohnya terkait masalah pendidikan ini? Contohnya, semakin tinggi pendidikan akan semakin mudah mendapatkan pekerjaan. Betul. Betul.
Kasih undangan buat Nadia. Baik, dan di masalah pendidikan ini memang betul orang itu bisa kaya juga lewat Pendidikan. Kalau kalian hanya taman SD, susah atau mudah nggak untuk mendapatkan pekerjaan itu? Susah. Tidak sama kau bawa ke kantor kemana, ke perusahaan, hanya melihat hanya SD saja. Kayaknya itu dipertimbangkan, ditolak gitu. Minimal SMA ya, SMA atau S1. Gampang untuk mencari Kerjaan. Misalkan nanti kalian akan jangan lama-lama terus kalian bercita-cita untuk sekolah sampai S3 ya. Bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya nomor 4 apa itu? Gambar apa di sana? Gambar partai ya. Ya, pernah lihat partai? Apa saja depan partai apa saja? Termasukkan. PKS, ada PAN, ya PKB dan sebagainya. Nah, sekarang bagaimana lembaga politik itu bisa mengangkat status seseorang, bisa merubah status seseorang? Misalkan sekarang ada seorang yang aktif di satu organisasi atau satu partai. Nah, dia aktif ikut sosialisasi. Kalau ada kegiatan dia rajin ikut. Nah, akhirnya ketika dia itu mencalonkan dirinya sebagai seorang DPR, misalkan, nanti partai itu akan mengusungnya, akan mendukungnya. Karena apa? Karena berkat keaktifannya, jasanya dia di partai tersebut. Nah, sekarang ketika dia naik di DPR, sekarang dia lebih DPR, itu naik nggak anunya, status sosialnya? Iya, semula masyarakat biasa menjadi DPR. Itu maksudnya lewat organisasi, lewat lembaga politik itu seorang bisa naik jabatan. Adanya misalkan Pak Jokowi itu kan hanya awalnya karena seorang tukang bangunan, tapi karena dia itu aktif di politik juga kan, sehingga apa ya, bisa dia mencalonkan diri dengan partai politik PDI ya, partai PDI, sehingga dia diusung oleh PDI dan akhirnya dia menang gitu kan, ketika PDI menang gitu kan, dia diangkat sekarang menjadi seorang presiden. Mana kalian boleh jadi presiden juga ya? Iya, semua bersedia, boleh apa? Bebas dia siapapun boleh, nggak mesti dia orang tuanya jadi presiden bukan. Biasa selama dia mau. Baik, lanjut ya. Yang kelima, organisasi ekonomi. Gambar apa di depan itu? Ya. Apalagi organisasi kerjasama. Nah, sekarang bagaimana organisasi ekonomi itu bisa mengangkat atau merubah status orang itu? Gimana caranya ya? Gimana caranya kira-kira untuk kalian bisa berubah status orang yang dari biasa jadi lebih tinggi lewat organisasi ekonomi tersebut? Sekarang kalian pernah dengar koperasi? Pernah. Pernah lihat koperasi? Pernah. Ya, yang sering datang ke rumah ketuk-ketuk pintu lebar depan otok bahasa kita ya. Nah, jadi koperasi tersebut mempunyai tujuan utama adalah mensejahterakan anggotanya. Nah, siapapun yang masuk organisasi koperasi, kemudian dia aktif, rajin masuk di sana, dia masuk di koperasi tersebut, ya nanti lambat laun gajinya dinaikkan. Jadi manajer misalkan. Nah, dari sana kan dia naik, apanya statusnya kan? Ya semula jadi karyawan biasa di koperasi, dia naik jadi manajer. Kenapa? Karena rajin masuk aktif dan sebagainya untuk berdinari hutang dan sebagainya. Bisa dipahami? Bisa. Pasar juga begitu kan, cara pasar. Karena rajinnya seorang itu untuk jualan di pasar, akhirnya apa, keuntungannya banyak. Nah, kalau keuntungan banyak, uangnya banyak, maka orang akan menyalahkan apa? Biasanya orang-orang kaya itu lebih dihargai orang miskin. Mana yang dihargai orang miskin, orang kaya? Kaya. Iya, jelas orang kaya, tapi uangnya apa? Banyak. Tapi kita bisa harus punya banyak uang ya? Ya, banyak uang ya. Baik, lanjut. Yang keenam ada namanya organisasi profesi. Ya, organisasi keahlian itu maksudnya adalah suatu organisasi yang
apa ya, tempat dijadikan sebagai sarana untuk menyampaikan inspirasinya, ya, aspirasinya, menyampaikan aspirasinya terkait masalah permasalahan yang ada di sana. Contoh, kalian ada namanya PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. ada juga IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Misalkan ada guru nih, ada guru misalkan, ada guru yang berapa tahun dia ngajar, tapi tetap seperti itu. Ya, honornya tidak bisa naik, gaji bisa naik. Nah, gimana caranya? Bisa dia diperjuangkan lewat organisasi PGRI. Nanti di sana akan dibahas, diusulkan atau gimana caranya sehingga bisa semula gaji sedikit, jabat sedikit, sehingga bisa naik. Diperjuangkan lewat sana. Sama juga dengan dokter itu, IDI itu, Ikatan Dokter Indonesia itu. Oke, lanjut. Yang ketujuh, lewat saluran yang ketujuh, saluran mobilisasi itu waktu perpindahan status orang itu bisa juga melalui pernikahan atau menikah. Di sana gambar siapa? Karena kita namanya Lesti. Ya, sering muncul di usia itu. Ya. Nah, sekarang Lesti itu sebulan dia beranak. Soalnya layak kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ini. Ada anak petani ya. Nah, dia ikut audisi di usia, tapi dengan berkat suaranya yang bagus, lama-lama kenal siapa namanya? Rizky Bilar. Akhirnya dia menikah sama Rizky Bilar. Kemudian sekarang sampai pas kawinnya berapa itu? 1 M kalau nggak salah ya. Ya luar biasa kan? Nah, otomatis nanti statusnya Lesti itu juga naik. Semula menjadi anak nelayan, anak petani, sekarang berubah lagi jadi anak. Uangnya banyak dan sebagainya, sehingga orang menghormati, menghargai. Nah, juga kalian nanti bisa juga. Saya kemarin ini nikah sama artis Jakarta, ada siapa? Ya, atau Rizky bisa nikah sama anak pejabat, bisa naik bukan anak saja, bisa saja sama anak pejabat DPR, anak-anak gubernur, bupati. Mungkin kalian punya jodoh kan sama dia, itu mana nanti satu juga nah, semula anak tukang ojek bisa pejabat, boleh ya. Baik, yang terakhir ada organisasi. Di sana nama siapa ya? Dari mana Zoe? Lombok. Ya, kita Lombok Timur ya. Nah, Zohri ini dia sukses ya, dia sukses di penghargaan lewat apa? Lewat kemenangannya ya ketika pertandingan lomba lari tersebut di luar negeri. Ya, semula kan dia itu adalah anak tukang, katanya ya, tukang petani. Tapi sekarang beliau itu udah naik statusnya, uangnya banyak, sekali menang udah berapa dia dapat uang itu. Nah, tapi lewat organisasi olahraga seorang bisa berubah statusnya. Ya, bisa dipahami? Bisa. Ya. Yang terakhir, materi kita. Sekarang apa sih dampak itu? Pasti ada saya dua aja. Dampak positif. Negatif. Sekarang dampak positifnya apa sih? Mobil itu kok bisa ya terjadi ada dampak-dampaknya gitu kan? Nah, di sana ada juga yang dampak mobilitas sosial. Ya, yang pertama bisa dilihat. Dampak positif pertama terjadinya mobilitas sosial adalah mendorong seorang untuk lebih maju. Gimana kok bisa mendorong? Kok bisa seorang lebih maju? Iya, semula kan punya sepeda, semula anak petani, tapi dia tuh melihat masa saya begini terus, masa pasti dia punya punya keinginan, cita-cita saya merubah nasib keluarga saya lebih baik. Itu masih mendorong kan? Itu berarti maju. Itu maksudnya bisa pahami? Bisa. Jadi semua rata-rata kan kalian ini kan anak petani, ada yang anak nelayan dan sebagainya. Ada yang jadi PNS orang tuanya? Iya. Ada petani. Nah, itu maksudnya ya. Kemudian apa namanya dampak yang kedua? Ya, di sana Indonesia awalnya itu adalah
negara agraris ya, petani maksudnya. Dan sekarang itu sudah berubah menjadi industri. Banyak masyarakat Indonesia yang kerja di pabrik. Itu maksudnya ya. Ya kalau dulu kan sebagian besar harapannya sebagian besar itu di petani yang nelayan. Tapi berkat mereka yang ingin berubah hidupnya selain dari petani ke nelayan, sekarang mereka di perusahaan atau di pabrik yang menjanjikan uangnya lebih tinggi. Menyesuaikan diri. Sekarang kan zaman teknologi. Ya, teknologi ini kalian tidak boleh tertinggal kemajuan-kemajuan yang ada, tapi tetap juga kita harus menjaga moral. Ya, misalkan sekarang waktunya untuk proses ibadah, jangan kalian itu asik dengan apa saja. Berarti itu negatif kayaknya ya. Tapi menyesuaikan diri. Oke, kemajuan teknologi itu kita manfaatkan. Misalkan mengerjakan Pak Guru misalkan kalian dikasih tugas sama gurunya, cari di sana di internet. Itu maksudnya ya, menyesuaikan diri dengan kondisi sekarang. Tetap menjaga nilai-nilai moral tersebut ya. Bisa dipahami? Yang ketiga, meningkatkan ya, contohnya di sana soal itu akan menyesuaikan diri dengan gaya hidup, nilai-nilai yang bermanfaat. Nah, yang terakhir yaitu dampak apa sih dampak negatif terjadi dalam mobilitas sosial tersebut? Terjadinya apa hasil konflik? Permasalahan, apalagi persaingan, apalagi pertengkaran, konflik kan? Konflik. Nah, ternyata mobilitas itu bisa menyebabkan konflik. Status orang yang rendah ke tinggi atau tinggi ke rendah itu konflik. Iya. Contohnya misalkan sekarang ini kita bahas kampanye misalkan ya, jadi pemilihan kepala desa misalkan. Nah, dalam pemilihan kepala desa misalkan, itu kan biasanya terjadi persaingan antara kepala desa yang calon satu dengan calon yang lain. Nah, persaingan tersebut bisa saja nanti menimbulkan konflik ya, mungkin kalian udah lihat di desa kalian masing-masing ya. Bentar kan ada kan? Ya, itu dapat sebulan dengan statusnya menjadi kepala desa, tapi di balik itu juga akan muncul namanya konflik. Bisa kami? Bisa. Ya. Yang selanjutnya, yang terakhir itu ya, kok bisa mobilitas sosial itu kok menimbulkan gangguan jiwa psikologisnya? Ya, apa maksudnya kayak itu? Stres karena Iya. pekerjaan. Iya, stres karena dipecat. Nah, itu saya. Soalnya stres dia kalau itu susah dia. Kenapa? Dipecat sama manajernya. Kenapa dipecat? Ya, nggak rajin. Kemudian malas, korupsi, menggelapkan bank usaha, sebagainya. Nah, itu dampak negatifnya, ya. Dengan naiknya pada seorang, oke itu positif. Tapi ketika ada pemecatan dan sebagainya, maka seorang akan terganggu psikisnya, seperti gambar tersebut. Baik, thank you. Jadi ini adalah jasa Pak Guru tentang mobilitas. Bisa dipahami? Bisa. Baik, ada semua? Ya. Sudah menjelaskan dari saya singkat terkait masalah saluran cerebral. Nah, sekarang waktunya Pak Guru akan membagikan LK. Masih ingat kelompoknya? Masih. Ya. Nomor 1 siapa kita kemarin? Nadia. Nomor 2? Putri. Nomor 3? Andi. Nomor 4? Busna. Baik. Sekarang Pak Guru akan membagikan LKPD. Kalian sudah tahu kayak kemarin itu Pak Guru selalu bagian LKPD. Nah, sekarang di LKPD itu kalian akan mendiskusikan terkait permasalahan atau pertanyaan yang ada di sana ya. Silakan kalian lakukan diskusi dengan yang jujur, dengan yang main, semuanya mencari informasi atau mencari jawaban dari permasalahan yang ada.
Oke. Bisa dipahami? Bisa. Bagikan ya. Kelompok 1. Nah, sekarang saya kasih waktu 15 menit ya untuk mengerjakan LKPD-nya. Sekarang silakan kalian kembali ke kelompoknya masing-masing. Manfaatkan waktu sedikit itu untuk menjawab permasalahan yang ada di LKPD.
Waktunya tinggal 3 menit, silakan apakah mau presentasi tersebut. Satu tinggal bentar ya. Dan dihormati dan nilai Islam tetap terbangga tinggi. Terus mengapa demikian? Seseorang yang menikah dengan seseorang pandang di masyarakat Coba dekat, anggap aja. Udah maksudnya gini, kau baca. dapat memiliki status keselamatan tinggi. Ya, betul. Setelah dibacakan, nanti dia sebutkan dia dulu. Udah apa? Baik. Kemudian untuk yang soal permasalahan cerita, saya akan dibaca baik. Dan apa yang diminta itu silakan kalian diskusikan. Para profesional kepada masyarakat barang atau jasa. Kejadian utamanya kejadian utamanya Ubi gimana namanya? Ada? Jelas ya? Ya. Nah, tanyakan ya. Jadi Husna, ada pertanyaan? Ya, tanyakan ya. Dari apa kesannya di apa namanya keluar dari pelajarannya? Coba dekat, anggap aja. Udah maksudnya gini, kau baca. dapat memiliki status keselamatan tinggi. Ya, betul. Setelah dibacakan, nanti dia sebutkan dia dulu. Udah apa? Ya, baik anak semua. Sudah terasa kalian sudah diskusi selama 15 menit ya. Sudah semua? Baik. Sekarang sesuai dengan yang saya sampaikan tadi di awal itu, nanti ada tahap present. Tetapi sekarang adalah akan melakukan presentasi, menyampaikan hasil diskusi di depan ya. Baik, sekarang Pak Guru mulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan yang terkait saluran-saluran mobilitas sosial. Berdasarkan gambar 1, lembaga pendidikan. Orang pintar, apalagi
Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, tadi kelompok 1 sudah maju, sekarang kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju untuk menampilkan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kami dari kelompok 2. Berkaitan perbandingan antara pendidikan pada masa penjajahan dan pada masa setelah Indonesia merdeka. Nah, kondisi pendidikan pada masa penjajahan ini, pada masa ini hanya kalangan menengah ke atas dan darah biru yang bisa mendapatkan pendidikan. Setelah kondisi pendidikan pada masa kemerdekaan, secara garis besar, pendidikan di awal kemerdekaan diupayakan untuk dapat menyamai dan mendekati sistem pendidikan di negara-negara maju. Masyarakat diberikan kebebasan untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Nah, pertanyaan saya, mudah apa tidak kita sekolah di zaman penjajahan? Tidak. Gimana sekarang? Mudah apa tidak kita mendapatkan pendidikan? Mudah. Nah, secara singkat, bagaimana pendidikan masa sekarang dapat menjadi saluran mobilitas sosial? Pendidikan di masa sekarang dapat menjadi saluran sosial karena pendidikan sudah mulai menggunakan teknologi dalam segala pendidikan. Semakin lama juga digunakan untuk mengajarkan nilai-nilai moral atau sosial yang dahulu bisa dilakukan oleh kerabat atau orang tua. Contohnya, sekarang kita bisa melakukan ujian nasional dengan komputer dan internet. Sekarang ada tingkat pendidikan bernama PAUD yang berfungsi untuk mengajarkan nilai sosial, bagaimana tata krama dasar seseorang seperti harus berpamitan kepada orang tua sebelum pergi, harus bisa bergaul dan tak egois. Sementara dahulu tata krama dasar dilaksanakan oleh orang tua. Biasanya orang tua yang mengajarkan, tapi tidak bisa lagi orang tua yang mengajarkan karena kebutuhan semakin mahal dan kedua orang tua harus bekerja dan tak sempat dalam mengajarkan nilai moral. Sekian dari kerja kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil produksinya. Sekarang kita lanjut kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3 maju presentasi depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 3. 1. Gambar tersebut adalah dampak negatif mobilitas sosial terjadi, yaitu terwujudnya konflik. Pada gambar tersebut terjadi konflik yang tidak terkendali, yaitu tawuran. Dari aspek fisik, tawuran dapat menyebabkan kematian dan bagi para siswa, kerusakan yang parah pada kendaraan dan kaca gedung atau rumah yang terkena lemparan batu. Sedangkan aspek mentalnya, tawuran dapat menyebabkan trauma pada para siswa yang menjadi korban, merusak mental para generasi muda dan menurunkan kualitas pendidikan di Indonesia. 2. Gangguan psikologis. Gangguan psikologis merupakan gangguan kejiwaan diakibatkan pengaruh lingkungan pesit. Mungkin juga stres atau gangguan psikologis adalah gangguan yang disebabkan oleh faktor akibat stres ataupun pressing dari sekitarnya dan menyebabkan emosinya tidak stabil. Bisa saja terlalu bahagia ataupun ketakutan yang hebat. Oleh karena itu, seseorang harus menenangkan diri dan beristirahat serta minum obat jika diperlukan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan buat kelompok 3. Baik anak semua, sekarang kelompok terakhir, yaitu kelompok 4.
terjadinya mobilitas sosial. Dampak positif mobilitas sosial. 1. Dengan adanya penyesuaian diri terhadap lingkungan baru atau kelompok baru, hal ini dapat menjadikan suatu tempat untuk belajar berkomunikasi yang lebih baik lagi kepada seseorang dari penyesuaian yang dilakukan. 2. Kesempatan yang didapatkan ketika melakukan mobilitas sosial dapat mendorong seseorang untuk lebih bekerja keras dan bersaing pada lingkungannya yang baru atau motivasi untuk lebih maju. 3. Masyarakat akan lebih terarah kepada hal yang lebih baik karena mobilitas sosial akan mempercepat tingkat perubahan sosial. Dampak negatif mobilitas sosial. 1. Berkurangnya solidaritas kelompok. Jika seseorang melakukan mobilitas sosial, ia akan cenderung jauh dari kelompok yang sebelumnya menjadi lingkungannya. 2. Seseorang yang melakukan mobilitas sosial akan mengalami gangguan psikologis jika ia tidak bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru ia alami, seperti halnya turun jabatan. Apakah teman-teman sering putus asa dalam mengerjakan tugas? 3. Terjadinya konflik antar kelas sosial yang dialami pada seseorang yang melakukan mobilitas sosial seperti perbedaan kepentingan. Hal ini akan memicu terjadinya suatu konflik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya baik, nah semua kelompok sudah maju mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, sekarang saatnya untuk menyimpulkan poin-poin dari materi yang kita bahas pada pagi hari ini. Ya, silakan. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Baik, coba. Dampak positif mobilitas sosial. 1. Mendorong seseorang untuk lebih maju. 2. Mempercepat tingkat perubahan sosial. 3. Meningkatkan integrasi sosial. Dampak negatif mobilitas sosial. 1. Terjadinya konflik. 2. Gangguan psikologis. Sekian. Betul. Tadi Siti menyimpulkan tentang dampak terjadinya mobilitas sosial. Nah sekarang siapa yang bisa menyimpulkan terkait tentang apa sih saluran-saluran terjadinya mobilitas tersebut? Ya, coba silakan. Organisasi profesi, organisasi politik, organisasi ekonomi, lembaga keagamaan, pendidikan, angkatan bersenjata, organisasi olahraga dan percabulan. Ya, baik semua. Tadi teman-temannya sudah menyimpulkan. Alhamdulillah berarti hari ini kalian sudah ada pemahaman ya terkait tentang saluran-saluran mobilitas sosial serta dampaknya ya. Jadi dari materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini, kalian silakan untuk mengingatnya ya, yang 8 saluran tadi itu, mulai dari angkatan bersenjata sampai terakhir adalah organisasi olahraga. Dan dampaknya tadi pertama ada mendorong seorang untuk lebih maju, ya. Dan dampak negatifnya ada konflik dan ada gangguan psikologis. Ya, kira-kira bisa kalian mengambil suatu pelajaran ya dari materi kita pada pertemuan kali ini. Ada pertanyaan? Tidak. Sekarang Pak Guru akan mengambil LKPD-nya ya. Baik. Kelompok ya. Selanjutnya kelompok 3 blok. kelompok ya. Baik anak semua, sekarang Pak Guru memberikan refleksi kepada kalian ya. Jadi selama kalian ikuti pelajaran terkait masalah mobilitas sosial, ya Pak Guru lihat dari kemarin pertemuan pertama, kedua, ketiga, alhamdulillah ada peningkatan ya, peningkatan dari diskusinya, presentasinya, kalian sudah mampu memberikan contoh nyata kepada lingkungan kalian. Seperti tadi ada Bapak Putri sudah mampu
Nah, jadi besok pada pertemuan selanjutnya terus ditingkatkan itu ya. Artinya kalian memberikan contoh itu sesuai dengan kenyataan yang ada di kehidupan masyarakat. Ya, artinya kalian tidak hanya bergantung kepada yang ada di buku, tapi kalian bisa melihat mengambil contoh dari televisi, internet dan sebagainya terkait tentang permasalahan atau yang kalian diskusikan tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Untuk sebelum kita akhiri, Pak Guru kasih tugas yang nanti akan kalian kerjakan di rumah, ya. Nanti di paketnya itu, di buku paket itu ada di halaman 90. Di sana kalian kerjakan ada 5 soal isi ya. Ya, bisa dikerjakan di rumah ya. Bisa. Nanti kumpulkan pada minggu. Semua satu akan kumpulkan untuk melakukan penilaian. Ya, baik, anak semua, pesan Pak Guru, silakan jaga kondisi kesehatannya kalian, tetap jaga. Kemudian jangan lupa mengulang lagi pelajaran di rumah, ya. Dan pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pluralitas, ya. Apa namanya? Pluralitas. Keberagaman, ya. Kan Indonesia ini kan beragam agamanya, ada 6, beda ras, beda suku dan sebagainya. Itu pada pertemuan selanjutnya. Nanti kalian pelajari ya pertemuan selanjutnya. Jelas? Ya, baik. Teman-teman semua, sekarang saatnya kita akhiri dengan doa ya. Silakan ketua kelas untuk pimpin doa. Ya baik, terima kasih kepada ketua kelas sudah berdoa. Pak Guru akhiri, sekian. Assalamualaikum.